Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Wah, Kak Intan gak terasa ya, ini kita udah masuk di minggu pertama bulan September. Iya, Adik-adik yang di rumah, sampai ketemu kembali dengan kita di acara Sekolah Minggu September Ceria. Ya Kak Cin? Iya, bener Kak. Iya, hari ini penuh dengan kebahagiaan ya. Iya. Kita akan mengawali lagu kita. Oke. Kita akan mulai dengan menaikkan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Ayo sayang yang di rumah boleh bangkit berdiri ya. Kita nyanyi sama-sama. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kamu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Kita lanjut sayang-sayang. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Luar biasa lagu pembukaannya Kak Cin. Bener. Udah semangat ya sayang? Wih, bolehlah pemanasannya ya. Semangat, semangat, semangat. Jangan ada yang ngantuk-ngantuk lagi, oke? Iya. Kita lanjut Kak Cin, lagu pujian kita dengan Iya. terima kasih Tuhan, karena hari ini kita masih bisa beribadah bersama kembali. Oke. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Adik-adik, boleh duduk kembali, kita mau berdoa ya sayang. Kita tangan tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Benar ya Tuhan, kami mau bersyukur
buat anugerah yang Engkau berikan kepada kami hingga pada hari ini. Bapa yang baik, terima kasih Engkau boleh bangunkan kami di pagi hari ini dan berikan kesempatan kepada kami untuk menikmati hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih buat itu semua ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu Tuhan, berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Baik kami kakak sekolah minggu yang ada di gereja, maupun adik-adik kami yang ada di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan, walaupun kami dalam tempat yang terpisah, kami boleh tetap bersatu hati dengan penuh sukacita memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapa, tolong berkati Tuhan ibadah ini ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati semua kakak-kakak sekolah minggu yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan ini. Berkati juga adik-adik sekolah minggu yang boleh mengikuti ibadah ini. Terima kasih ya Bapa, biarlah Engkau yang senantiasa hadir di tempat ini dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke. Sekarang kita mau kembali memuji nama Tuhan ya Kak. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu begitu kasih kepada kita. Iya, kasihnya begitu agung buat kita. Iya. Kita angkat pujian sama-sama. Kasih. Oke, mari sayang. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Iya benar ya Kak, kasih Tuhan Yesus itu luar biasa, Iya. tidak ada batasnya. Benar sekali. Itu ada tertulis dalam Alkitab yang akan menjadi ayat indah kita Oh minggu ini. iya, ayat indah kita hari ini sayang. Ayo yang besar-besar boleh dibuka Alkitabnya, yang kecil-kecil boleh dibantu sama papa mamanya ya sayang. Ayo kita buka dari 1 Korintus 13 ayat 4a. Ayo sayang, dibantu ya papa mama yang untuk kelas kecil dan kelas besar udah bisa buka sendiri kan? Kita baca sama-sama sayang. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Oke, kita ulang sekali lagi ya sayang. Diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4a. Bunyinya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Oke Luar sayang? biasa ya Kak. Iya. Luar biasa ayat ini. Iya. Sekarang kita mau ngapain Kak? Sekarang kita mau persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, kita minta Tuhan untuk menyelidiki kita. Kita angkat pujian dengan selidiki aku.
Iya, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya sayang. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oke, sekarang kita panggilkan kakak kita yang ganteng. Paling untuk ganteng. membawakan firman Tuhan. Ayo, 1, 2, 3. Kak Kak Gulman, silakan. Terima kasih Kak Nora dengan Kak Intan. Wah, adik-adik, tadi kita sudah mau mempersiapkan diri untuk cerita firman Tuhan ya. Mari kita berdoa yuk. Kita berdoa untuk mau menyambut firman Tuhan. Semuanya lipat tangan, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, bagi kami, Engkau yang mengenal kami setiap waktu. Ketika kami duduk, ketika kami berjalan, Engkau Tuhan mengetahui. Engkau boleh menyelidiki hati kami yang terdalam. Tuhan, kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau Allah yang mengenal kami. Biarlah kami senantiasa semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mau dibimbing oleh Tuhan, sehingga kami selalu melakukan hal yang baik dan benar. Oleh karena firman Tuhan yang boleh mengajar, membimbing kami. Itu yang kami rindukan saat ini, mau belajar firman-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebentar ya adik-adik. Ya, Kak Gulman pakai ini biar supaya Alkitabnya diletakkan lebih santai. Tadi Kak Intan sama Kak Nora tadi sudah bilang kalau saat ini adalah bulan September. Yeay, September, langsung dibilang September ceria. Kalau gitu Kak Gulman ajak dulu kasih salam. Biasanya kan tepuk tangan. Kali ini enggak, salam ceria. Gimana salam ceria ya? Kalau kece itu kan gini. Ceria itu nampak dari wajahnya loh. Wajahnya, ekspresinya nampak. Kalau ceria, ceria gitu ya. Jadi salam ceria. Ceria. Iya gitu ya. Berarti itu namanya salam ceria. Karena anak-anak Tuhan boleh ceria, bersukacita. Sama ya, ceria itu bersukacita, gembira. Tapi kalau anak-anak Tuhan gembira, gembiranya yang baik ya. Bukan karena gembira hal-hal dengan tidak baik. Contohnya kalau orang lain jatuh, gembira. Wah, itu tidak baik. Tapi kalau orang jatuh, kita juga, kalau orang menangis, kita juga harus ikut empati, ikut merasa sedih juga dengan orang yang menangis. Kalau orang bahagia, kita ikut juga bahagia. Itu namanya ceria yang bahagia.
ceria yang bahagia, yang baik dan benar yang Tuhan inginkan. Kak Gulman mau kasih tunjuk gambar. Ini gambar apa? Gambar hati. Ini gambar hati. Kan seperti lagu tadi. Selidiki aku, lihat hatiku. Ini gambar hati. Kalau hati kita ada di sini, sebenarnya itu hanya sebagai gambaran, mempunyai arti, makna, ada perasaan. Apa yang kita rasakan, semua ada di dalam hati. Kira-kira begini gambar hati. Perasaan yang ada di dalam hati kita. Tuhan tahu loh apa yang di dalam hati kita. Dari hati ini akan terpancar nanti wajahnya. Apakah gembira atau tidak. Contohnya, kalau hatinya seperti ini. Kira-kira gimana hatinya? Hatinya gembira. Wow, hatinya gembira. Hati gembira. Apalagi? Ini berarti kan contoh gambar yang baik ya. Hati gembira. Terus hati apa lagi? Sukacita ya. Hati gembira, sukacita. Baru apa lagi? Hati yang seperti kalau gini senyum. Murah hati. Apa artinya murah hati? Tahu nggak murah hati? Murah hati artinya tuh dia suka bersedia, mau menolong, mau sukarela, baik hati ya, mau dia siap-siap menolong orang lain. Itu namanya murah hati, baik, suka menolong. Baru rendah hati. Apa artinya rendah hati? Rendah? Enggak, rendah artinya dia tidak sombong. Rendah hati itu berarti dia, waduh, enggak mau dia sombong-sombong, dia mau, enggak apa-apa. Tuhan, saya penting baik, enggak sombong-sombong dia. Itu namanya rendah hati ya, tidak sombong. Itu rendah hati. Lemah lembut sama ya. Rendah hati artinya sama dengan lemah lembut. Orangnya tenang, lemah lembut, senyum dia. Itu dia hatinya gini, yang wajahnya gembira. Apa saya tadi? Suka, kan tadi pertama tadi sukacita. Iya kan sukacita, murah hati. Baru rendah hati. Ya, itu yang hatinya yang baik. Kalau hatinya yang begini. Serem. Baik gak ini? Gak baik yang seperti ini. Ini ciri-ciri gimana? Ini kalau begini, wajahnya ini sakit hati. Sakit hatinya. Dia pemarah, dendam, benci. Baru ada namanya cemberut, hatinya berkeriput. Kenapa? Karena dia cemburu. Dia iri hati. Tahu artinya iri hati? Sama dengan cemburu ya. Kalau ada temannya yang baik, yang bagus, kalau temannya punya apa, langsung iri hati dia. Dia nggak suka orang lain hebat. Dia mintanya dia aja yang hebat. Itu orang suka iri hati tuh. Sakit hati nggak bagus. Iri hati tidak bagus. Apalagi yang nggak bagus-bagus lagi. Apalagi yang wajahnya seperti ini. Apalagi iri hati nggak bagus. Baru tadi sakit hati nggak bagus. Dendam-dendam nggak bagus ya. Pakai hati-hati yang luka hati. Hatinya terluka katanya. Itu nggak bagus. Karena Tuhan Yesus akan menyembuhkan hati orang yang percaya. Ini kita tadi cerita. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, jadi yang bagus yang mana? Yang ini atau yang ini? Tentu yang ini. Kalau cerita di Alkitab, ada nggak cerita di Alkitab tentang ada orang yang cemburu, iri hati? Ada nggak? Siapa yang di dalam Alkitab cerita yang orangnya cemburu? Tahu nggak kira-kira? Siapa ya yang cemburu ya? Ada nggak ya? Oke, Kak Gulman langsung kasih clue, kasih gambar, kasih pendekatan. Cerita kita berkaitan selama di bulan Agustus kemarin, cerita tentang siapa tokohnya?
Tokohnya adalah Musa. Ya benar, Musa. Musa. Musa baik nggak? Atau Musa suka cemburu? Musa suka cemburu nggak? Enggak. Di Alkitab, coba mari kita buka Alkitab. Di Alkitab Bilangan 3, buka Alkitabnya ya, Bilangan 12, maaf. Bilangan 12 ayat 3 kita baca. Sama-sama yuk kita baca Alkitab. Bilangan 12 ayat 3. Sama-sama kita baca. Bilangan 12 ayat 3 saja. 1, 2, mulai. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Wow. Firman Tuhan berkata, Musa memiliki hati yang sangat lembut. Hati yang lembut seperti ini atau seperti ini? Seperti ini hati yang lembut. Dia sangat lembut hatinya. Artinya lembut, dia rendah hati. Dia rendah hati. Berarti Musa tidak sombong. Padahal dia pemimpin. Padahal dia adalah seorang pemimpin yang dipilih Tuhan. Pemimpin bagi umat Israel. Mulai keluar dari Mesir sampai dalam perjalanan, Tuhan percaya, Tuhan berkenan kepada Musa sebagai pemimpin. Karena dia adalah orang yang dipilih Tuhan. Musa jadi pemimpin. Ada juga loh yang iri hati, yang cemburu. Ada yang cemburu. Siapa yang cemburu? Di dalam pasal 12 kita baca tadi, yang cemburu itu Harun sama Miriam. Harun sama Miriam cemburu. Wah, masa hanya Musa saja yang didengar orang lain? Masa hanya Musa saja jadi pemimpin? Masa hanya Musa saja bisa mengatakan firman Tuhan? Kami juga bisa. Harun abangnya Musa dengan Miriam kakaknya Musa, ternyata abang sama kakaknya cemburu sama adiknya. Adik-adik, pernah nggak di rumah kalian cemburu sama abang kalian atau cemburu sama adik kalian? Kalau misalkan kalian punya abang atau kakak, kalian cemburu. Baru cemburu sama adik-adiknya, atau nggak, kalau kalian punya adik, kalian cemburu sama adiknya. Karena mamanya belikan baju bagus, karena dikasih hadiah sesuatu sama abang atau sama adik, langsung kalian cemburu. Dia dikasih, aku enggak. Lalu mukanya jadi begini. Kalau orang cemburu, mukanya jadi begini. Tapi kalau orang murah hati, seperti ini dia murah hati. Seperti ini dia. Seperti Musa yang lembut hatinya. Lembut sekali hatinya. Tapi abangnya Harun sama kakaknya Miriam iri hati. Mereka ejek. Karena mereka sudah cemburu, mereka ejek gini. Kenapa Musa jadi pemimpin? Lihatlah istrinya. Istrinya aja itu gak orang Israel istrinya. Istrinya kulitnya hitam. Adik-adik, siapa istrinya Musa? Siapa tahu? Istrinya Musa siapa namanya? Istri Musa namanya Zipora. Ya. Miriam itu adalah orang Afrika. Midian itu adalah Afrika. Kalau saat ini negara Ethiopia. Jadi kalau kulitnya warna hitam. Istrinya itu. Jadi mereka kayak, lihat Musa aja menikah sama gak orang Yahudi, gak orang Israel. Kulitnya hitam. Waduh, diejek. Mereka mengejek-ejek Musa. Miriam sama Harun mengejek Musa. Wah, masa hanya Musa saja yang bisa menyampaikan firman Tuhan, kami juga enggak. Mereka cemburu. Mereka dengki, iri hati. Tapi Tuhan tahu. Ingat tadi kan, segala sesuatu Tuhan tahu. Apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, semua Tuhan tahu. Lalu Tuhan memanggil Miriam, Harun, Musa.
keluarlah dari kemah. Karena saat itu mereka sedang di kemah. Lalu ketika mereka di luar, Tuhan berbicara. Tuhan berbicara kepada mereka. Miriam sama Harun, kamu harus tahu bahwa Musa adalah pilihanku. Nabi yang kupilih. Kepadanya aku berkenan. Aku sangat mengasihi dia karena dia adalah orang yang kupilih. Lalu Tuhan mengatakan bahwa benar-benar Tuhan telah memilih secara khusus. Tuhan berkenan kepada Musa karena dia memiliki hati yang sangat lembut, rendah hati. Dia adalah seorang pemimpin yang dipilih Tuhan. Lalu Tuhan memberikan hukuman kepada Miriam. Tiba-tiba Tuhan kasih hukuman kepada Miriam. Tiba-tiba dia kulitnya berubah jadi putih-putih. Putih-putih, bercak-bercak putih-putih, melepuh putih-putih. Seperti penyakit kusta. Putih-putih semua di kulit-kulitnya. Tadi dia ngejek orang hitam. Istrinya Musa hitam. Dia akhirnya putih-putih. Tapi ternyata penyakit kusta. Langsung Harun lihat dia saudarinya Miriam sudah sakit. Tuhan, jangan hukum kami. Ampuni kami. Musa bukan langsung senang loh Musa ketika tadi dia sudah diejek-ejek. Lalu Tuhan menghukum Miriam. Musa enggak senang. Bahkan Musa karena dia mempunyai hati yang rendah hati. Yang hatinya begitu lembut dikatakan tadi di Alkitab. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan, ampunilah. Janganlah hukumkan saudara-saudaraku ini. Mereka sudah berdosa, ampunilah. Musa justru berdoa memohon. Memohon supaya saudara-saudarinya diampuni. Musa ternyata melakukan seperti yang difirmankan Tuhan Yesus loh. Di dalam Matius 5 ayat 44, Tuhan Yesus pernah berfirman begini. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Itu firman Tuhan Yesus. Ternyata Musa sudah memahami firman Tuhan Yesus. Dia ingat, kalaupun Miriam sama Harun membenci dia seperti musuh, tapi Musa tidak menganggap musuh. Dia mengasihi. Dia bahkan berdoa, Tuhan tolonglah jangan hukum saudara-saudaraku. Tapi Tuhan mengatakan seperti ini. Biarkan sampai 7 hari. 7 hari dulu dia. Supaya dia tahu bahwa dia salah. Tuhan izinkan 7 hari Miriam sakit kusta. Lalu setelah 7 hari kemudian Miriam sembuh. Karena Musa telah berdoa memohon kepada Tuhan. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Apa yang kita boleh pelajari dari firman Tuhan saat ini adik-adik? Apakah kita mau memiliki hati yang seperti ini pancarannya, wajahnya penuh dengan sukacita, hati yang gembira, hati yang murah hati, suka menolong, yang rendah hati, lemah lembut, seperti Musa, lemah, lembut hatinya, dikatakan di Alkitab tadi ya, bilangan 12, jatuh. Ini berarti seperti ini, adik-adik mau seperti ini ya, jadi jatuh. Mau sama ke hati adik-adik. Iya, lembut hatinya. Jadi, kalau di rumah, bisa loh kita lihat, apakah saya pernah cemburu? Apakah saya pernah iri hati? Kalau kita iri hati, siapakah yang memberikan iri hati? Datangnya dari iblis. Tapi kalau kita mempunyai hati yang lemah lembut, murah hati, itu datangnya dari Tuhan. Seperti ayat indah kita tadi loh. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar. Jadi seperti Musa sabar. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak sombong. Ia tidak cemburu, maaf. Ia tidak cemburu. Kita ulangi yuk. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu.
Ya, kasih seperti itu. Jadi kalau kita memiliki kasih Tuhan Yesus, maka kita ini kasih kita selalu sabar. Musa sabar, walau diejek, dia sabar. Mungkin saudara-saudara kita atau teman kita pernah mengejek kita. Kita tetap sabar. Mungkin tiba-tiba teman kita dapat prestasi, dapat hadiah, atau saudara kita dapat hadiah. Kita murah hati, senang aja, murah hati. Ya, oh bagus ya, senang dengan orang yang bergembira. Dia tidak cemburu, karena dia tetap berbahagia di dalam Tuhan. Itulah ciri-ciri anak Tuhan. Hari ini kita boleh belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang harus kita lakukan setiap hari, setiap waktu. Memiliki kasih Tuhan. Tidak suka iri hati. Tidak suka cemburu. Tapi memiliki kasih yang sabar. Kasih seperti Musa, hatinya lembut. Baik adik-adik, biarlah firman Tuhan senantiasa ada di dalam hati kita. Dan kita melakukannya. Dan Tuhan melihat hati kita bersih deh. Seperti ini. Amin. Amin. Mari kita berdoa yuk. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Belajar dari Musa yang memiliki hatinya yang begitu lembut. Dia murah hati. Dia sabar. Karena dia memiliki kasih Kristus. Kasih Tuhan ada di dalam hatinya. Tuhan, biarlah kami juga di dalam setiap hari-hari kami boleh memiliki hati yang baik. Hati yang seperti Tuhan kenangkan. Supaya kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Biarlah hidup kami memancarkan kasih Tuhan setiap waktu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Nora, Kak Intan, silakan. Terima kasih Kak Agulma. Iya, wow, luar biasa firman Firman Tuhan. minggu ini. Iya, Luar biasa. Kak. iya. Ingatkan tadi sama Kak Gulman kan, Iya. Kak, supaya kita tidak boleh cemburu. Tidak mudah iri hati ya, karena Yes. ternyata walaupun Harun diam-diam punya niat jahat, Tuhan selalu tahu. Iya, benar. Karena Tuhan selalu Melihat apa yang kita perbuat. Iya, ingat ya sayang, seperti yang tadi dibilang tadi, apapun yang kita lakukan, mau buat yang baik, mau buat yang jahat, Tuhan selalu melihat. Oke, jadi sekarang saatnya kita mengumpulkan Persembahan iya. sambil kita angkat pujian. Mata Tuhan melihat. Adik-adik siapkan persembahannya. Persembahannya boleh dikirimkan ke bendahara gereja Iya, benar. melalui langsung atau bisa ditransfer. Ada nomor rekeningnya. Benar. Yuk bangkit berdiri sayang. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita naikkan sekali lagi. Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik dan buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Iya, terima Sudah kasih sayang. Silakan duduk adik-adik. Ya, boleh duduk lagi. Sudah di penghujung acara loh Kak Cin. Iya, udah penghujung acara. Iya. Tapi ingat, kita mau
Kan dulu aktivitas minggu Iya benar. ini. Aktivitas minggu ini. Iya, ingat ya sayang, apa ya aktivitasnya ya Kak minggu ini? Tadi Kak Gulman udah nunjukin gambar apa itu ya? Iya, tadi masih ingat kan dengan ayat indah, dengan firman yang dibawa Kak Gulman. Jadi minggu ini aktivitasnya kita bagi dua ya Kak Intan Iya, ya. kita bagi dua. Iya, kelompok pertama, kelompok yang kecil-kecil, yang kelas batita balita sampai kelas 2 SD. Iya. Kelas 2 SD. Aktivitasnya adalah, kan tadi ada ayat indah ya sayang, dari 1 Korintus 13 ayat 4a. Jadi aktivitasnya boleh ayat indah tadi mau dibuat puisi, boleh. Mau disebutkan seperti ayat hafalan juga boleh ya sayang. Iya. Apa tadi masih ingat kan? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Tapi kalau dipanjangkan lengkap ayat 4a-nya juga boleh ya Kak. Jadi boleh. ayat 4 ditambahkan lagi, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, ya sayang ya. Oke. Lalu yang kelompok 2 dari kelas 3 SD sampai kelas 6 SD. Iya, itu nanti aktivitasnya. Tadi Kak Gulman, bentar, pinjam ya Kak Gulman. Tadi Kak Gulman ada nunjukin gambar yang besar. Dia bentuknya apa ya? Nah, adik-adik masih ingat itu ya kan? Kak Nora udah bawa nih. Yeay, gambar hati. Iya Kak. Lalu di sini sayang, di gambar hatinya ini dituliskan ayat 1 Korintus 13 ayat 4 Ayat tadi. indah tadi ya kayak. Iya. Di sini dituliskan ya sayang. Bisa ditulis, bisa dibuat kreativitas adik-adik. Iya, Mau buat bener. angkanya dipotong-potong lalu ditempel-tempel 3D atau langsung di print out, di cut, di stick di situ juga boleh. Iya. Kreativitas adik-adik. Adik-adik lebih kreatif deh Kak Intan, percaya. Iya bener. Iya, Pokoknya pasti. jangan bingung-bingung. Boleh dalam berbagai cara ya Kak Iya, Intan ya. bener. Iya, itu dia aktivitas untuk minggu ini. Oke sayang? Iya. Kak Cin, jangan lupa kita kan Apaan, ada acara setiap awal bulan. Iya. Yang 1 bulan nih mengumpulkan aktivitas. Iya Kak. Akan mendapatkan sesuatu dari Wow, kakak sekolah minggu. Yeay. Oh iya, minggu Iya. ini ya Kak? Iya Kak, harus. Aduh, iya bener. Aduh, kayaknya lupa Kak. Gimana itu Kak? Jangan lupa Kak. Iya. Tidak boleh. Enggak kok. Enggak boleh. lupa. Pura-pura aja loh katanya ya. Iya. Yuk kita panggilkan yuk. Siapa ya kakak kita yang bantu ya Kak ya? Yang penting ini kakaknya cantik banget deh. Wih. Cantik luar dalam. Wih, asik. Yuk kita panggilkan yuk. 1, 2, 3. Kak Oni. Silakan. Wih, tereng, wih. Kak Oni sudah membawa kotak emasnya. Silakan Kak Oni di sini. Oh, Kak Oni yang ambil. Kami yang catat ya, adik-adik ya. Biar nggak ada katanya KKN. Lihat ya, nanti Kak Oni yang ambil ya. Oke, Kak Oni yang ambil. Kak Cin yang baca. Iya, yang baca ya Kak. Oke, Kak geser ke sini Kak. Iya. Satu Kak yang batik. Tadadadadadadeng. Wih, kita baca ya sayang. Oh, ini yang ambil ya. Wow, ini kemarin sudah berarti ketahuan. Memang berarti dia selalu dan selalu mengirim aktivitas Kak. Setiap minggu. Iya. Ciara, selamat buat Ciara. Ciara. Oke, yang berikutnya Kak On.
Kira siapa ya? Udah pada jantungan. Wih, siapa ya? Iya. Aku nih yang ngambil kok Kak, nggak apa-apa. Siapa Kak? Luar biasa, ini abang-abang. Oh, abang-abang. Abang ini. Wih, abang. Iya. Ya, Bang Juan. Wah, Bang Selamat ya Bang Juan. Ya, selamat. Wih. Abang dapat hadiah kocok-kocok minggu ini. Bang Juan, ayo Silakan yang lagi ketiga. kawan. Iya, Ini, kita lanjut yang berikutnya. Oke Kak. Anak Kak Cin. Wah, ini kakak-kakak. Tadi abang-abang, oh pas adik-adik, abang-abang, kakak-kakak. Kakak. Iya. Ini adalah kakak Aurora. Yeay, selamat Kakak Aurora. Selamat sayangku. Bulan ini buat Kak Aurora. Iya, udah lama ditunggu sama Kak Aurora. Iya bener. Iya, Kak, lagi. lagi. Iya, aduh. Yang lainnya dek. Ini abang ganteng ini. Wih, abang ganteng. Dari kelas Batita Balita paling ganteng. Wih, Iya. Siapa Kak? Bang Albert. Yeay! Selamat buat Bang Albert. Selamat ya Bang Albert. Itu Ini rajin ini. puya-puya atau enggak itu Kak? Aduh, beneran ya Kak? Iya beneran. Ini boleh dilihat Bang Albert. Nggak ada KKN loh Bang Albert. Yeay. Berikutnya. Iya, iya, diambil ya. Heeh. Tereng. Iya. Aduh, ini yang ganteng apa yang cantik lagi ya Kak? Oh yang cakep, ini cakep. Wih, cakep. Halo cewek yang cakep. Selamat buat Nesa. Yeay! Selamat ya Nesa. Selamat. Kocok. Iya. Jantungan juga ya Kak ya. Padahal nggak ada nama Kak Intan, Kak Oni. Kak Intan pikir tadi soalnya akhirnya Jia. Apa ya? Siapa? Jantan enggak Kak? Enggak, akhirnya Jia. Yeay, selamat buat Leti Jia. Halo Cia, selamat sayang. Iya, Leticia. Iya. Iya, makanya. Aduh, tetap semangat ya sayang. Tetap semangat. Ayo. Oke Kak, kita buka berikutnya. Iya, aduh. Kak Nora. Wow, iya bener. Aduh, ini si cantik deh. Selamat kepada Isabel. Yeay, Isabel. Wih, memang luar Kocok-kocoknya biasa. Isabel. Iya, aduh. Kak Intan Ya, biasanya siapa dapat ya? yang ganteng itu. Yang ganteng ikut Kak Intan itu, yang ganteng. Iya. Dari tadi dapat yang ganteng terus ya. Iya, aduh. Ini juga yang ganteng, aduh Kak Intan selalu dapat yang ganteng. Beneran loh, cowok ganteng. Kak Intan kok dapet cowok terus? Iya. Kayaknya cowok terus. Sama Kak luar Intan biasa, yang ikut cowok ganteng terus nih. Kak Intan dikelilingi cowok ganteng. Abang-abang dari kelas 6. Iya, siapa ya Kak ya? Ini kenal banget ini Kak Intan. Iya. Anaknya Kak Cin. Bukan Kak Cin ya. Abang Felix. Selamat Abang Felix. Nih namanya Abang Felix. Selamat ya Bang, udah lama ditunggu. Rajin banget ngirim-ngirim. Tapi baru minggu ini, bulan ini dapat. Aduh. Bang Felix, cowok ganteng, Kak. selamat. Iya, enggak KKN ya Kak? Enggak ya Kak? Ada Kak Oni Enggak ya? ada. Kak Oni yang ambil. Tuhan. Kakak jadi enggak enak sayang. Padahal seneng juga loh. Iya, berikutnya. Kak Nora dapat yang cantik lagi. Waduh, kali ini akhirnya kakak ditemani cowok ganteng. Ini memang wah. Ini juga bukan KKN ya sayang. Oke. 1, 2, 3. Halo ganteng Atta. Yeay, Abang Atta. Selamat Abang Atta. Selamat sayang. Akhirnya ada yang Selamat menemani Abang yang Atta. ganteng.
Ya. Yang ke-10, yang terakhir siapa Aduh. ya? Kirain semua dicabut Iya. enggak ya Kak ya? Siapa ya? Iya Kak. Siapa ya? Kak Intan itu. Aduh. Ini. Teng. Jeng, siapa ya? Dari M. Akhirnya A. Dari Hah, Kak Marta? Enggak. Marta katanya bukan. Ini abang ganteng atau cewek cantik? Ayo. Cewek apa? Cewek cantik. Cewek. Ini Kak Intan baru dapat cewek cantik. Biasanya dapat abang juga akhirnya cewek cantiknya mau dengan Kak Intan. Ini dengan Kak Mika. Mika. Selamat Selamat sayang. buat Kak Mika. Oke, cantik. Itulah Iya. 10 pemenang hadiah kocok-kocok. Iya, udah untuk 10 ya, minggu Kak. ini. Ya, udah 10. Kak, boleh dibacakan, Kak? Iya. Oh, ya. Oke ya sayang, sekali lagi selamat ya kepada Ciara, Juan, Albert, Aurora, Nesa, Leticia, Isabel, Felix, Atta, dan Mika. Yeay. Buat yang lainnya tetap semangat ya. Kayak kata Kak Gulman tadi, tidak boleh cemburu. Iya, harus sama-sama sukacita juga ya bersama temannya. Tidak dapat bulan ini mungkin bulan berikutnya ya, Kak. Tetap rajin kirim Yes, aktivitas. benar, Ya benar. Kakak. Tetap rajin ya, Kak. Iya. Kirim Terima aktivitas. kasih Kak Oni. Iya, terima Iya. kasih Kak Oni. Bye-bye Kak Oni. Kak Nor, Iya. aktivitas sudah. Yes. Hadiah kocok-kocok sudah. Yes. Yang terakhir sudah kita sampai. Waduh, iya sayang. Nggak terasa. Udah selesai deh. Iya, Kak Tapi Nora. tetap semangat, tetap ceria, tetap sukacita. Karena kita akan ketemu lagi kapan Kak? Minggu depan. depan. Ya sayangnya, jangan lupa kirim aktivitas. Bulan depan akan diadakan kembali penarikan hadiah kocok-kocok. Yes. Oke sayang. Oke, untuk doa penutup kami panggilkan Kak Agulman untuk menutup acara kita, ibadah kita pagi hari ini. Silakan Kak Agulman. Silakan Kakak. Baik adik-adik sekolah minggu semuanya, ibadah kita akan berakhir. Mari kita bersatu di dalam doa. Dengan sikap hormat kita berdoa kepada Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur kami kepadamu, Allah yang maha baik, Allah yang mengasihi kami. Kami sudah bernyanyi memuji Tuhan. Kami sudah belajar firman Tuhan. Kami juga sudah beraktivitas. Kami bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Tuhan, biarlah persembahan ini boleh dipergunakan untuk pelayanan di gereja Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap pengurus majelis di gereja yang boleh mempergunakannya. Tuhan, kami berdoa juga buat setiap orang tua dari anak-anak sekolah minggu. Tuhanlah yang boleh menjagai mereka senantiasa, menjauhkan mara bahaya. Bahkan saat ini, Corona, COVID-19, banyak sekali ada Tuhan. Tapi kami memohon Tuhanlah yang boleh melindungi setiap keluarga, orang tua. Bapa, kalaupun ada teman kami yang kami tahu saat ini kena sakit tersebut, biarlah Tuhan yang boleh memberikan kesembuhan. Biarlah sukacita kami senantiasa ada di dalam Tuhan. Tuhan sertailah setiap para dokter, para medis, bahkan setiap pemerintah yang boleh menangani wabah COVID ini, Corona ini. Biarlah boleh diatasi dengan baik. Tuhanlah yang boleh mendatangkan hari-hari yang baik, sehingga kami waktu-waktu yang akan datang, kami boleh beraktivitas. Kami boleh beribadah di gereja Tuhan. Kami boleh kembali sekolah dengan baik. Tuhan sertailah semuanya. Biarlah waktu-waktu ini kami boleh dengan tertib, dengan taat,
melakukan segala peraturan dengan baik, sehingga kami boleh senantiasa dijagai oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kasih-Mu menyertai setiap anak-anak walau ada di rumah. Biarlah mereka senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Sertai kami senantiasa ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima Amin. Mari kakak-kakak semua, kita mau ucapkan selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Ayo kita ke depan. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.